Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada episode kali ini saya ingin berbagi tips atau cara merawat suara agar suara tetap fit dan bagus. Yang pertama tipsnya yaitu harus sering latihan. Sebagai qori dan qori'ah yang mencintai tilawah Al-Quran harus sering latihan. Latihan tilawah boleh atau latihan vokal. Saya sarankan sebaiknya berlatih tilawah atau berlatih vokal itu di waktu subuh atau setelah sholat subuh. Usahakan berlatih dengan menggunakan nada-nada yang tinggi agar suara kita tetap kuat. Atau berlatih vokal A, I, U seperti yang saya contohkan berikut ini. Mulai dari nada rendah, usahakan nada yang paling rendah sampai ke nada yang paling tinggi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Itu menurut kemampuan suara masing-masing. Begitu juga dengan melatih vokal I. Mulai dari nada yang paling rendah. Menurut kemampuan masing-masing. Begitu juga dengan vokal U. Mulai dari nada yang paling rendah sampai ke nada yang paling tinggi. Usahakan rutin berlatih di waktu subuh. Tips yang kedua yaitu berolahraga. Sebagai qori dan qori'ah yang selalu menggunakan suara, harus rutin berolahraga. Dengan berolahraga, selain badan kita sehat, bugar, suara juga terasa lebih ringan. Apalagi jika kita melagukan atau mentilawahkan Al-Quran dengan nada-nada yang tinggi, itu membuat suara terasa lebih ringan. Olahraga seperti jogging di sore hari boleh atau di pagi hari, maraton ya sama ya, badminton, atau satu lagi berenang. Itu sangat membantu pernapasan kita, membuat suara lebih terasa ringan di saat mentilawahkan atau melakukan dengan nada-nada yang tinggi. Dan yang berikutnya, yang ketiga, yaitu beristirahat yang cukup, ya. Dengan istirahat yang cukup itu akan membuat badan lebih fit, ya, suara lebih fit. Jadi usahakan jangan suka begadang, ya. Dengan bergadang gitu, itu membuat suara serak, mudah serak. Usahakan tidurnya itu cukup,
malam tidurnya jangan sampai terlalu larut, karena itu dapat membuat badan kita kurang sehat dan larinya ke suara kita mudah serak, nafas juga bisa lebih pendek. Jadi istirahatlah yang cukup. Dan tips yang keempat yaitu mengatur pola makan. Sebagai qori dan qari'ah yang selalu menggunakan suara, haruslah menjaga pola makan. Apa-apa saja kira-kira makan yang dapat membuat suara itu serak. Jangan terlalu berlebihan mengkonsumsi goreng-gorengan, sekedarnya saja, atau minum es. Minum es itu dapat membuat tenggorokan sakit, membuat demam, berpengaruh juga kepada suara, atau bisa juga amandel kambuh kalau sering minum es. Jadi usahakan sebagai qori dan qari'ah sekedarnya saja, tidak usah terlalu banyak mengkonsumsi minum-minuman dingin. Usahakan minum rutin air putih atau air hangat, air putih hangat. Rutinkan minum air putih. Terus yang berikutnya, jikalau memang makan pedas itu membuat suara serak, maka tinggalkanlah. Tidak usah terlalu dikonsumsi atau terlalu berlebihan makan pedas-pedas. Karena memang pribadi qori dan qari'ah itu memiliki perbedaan yang berbeda-beda. Ada yang makan pedas suaranya tetap bagus, tapi ada juga yang makan pedas suaranya bisa rusak ya, atau mudah serak gitu. Terus suara itu kan berasal dari perut ya. Suara itu berasal dari perut. Usahakan perutnya itu dijaga. Jikalau ada sakit-sakit lambung atau sakit emah, usahakan diobati dulu itu penyakitnya. Karena dengan memiliki penyakit lambung, itu suara akan mudah serak. Nafas akan lebih pendek. Nafas akan pendek, suara mudah serak. Jikalau ada penyakit lambung, sebaiknya diobati dulu penyakit lambung. Dan saya memiliki tips ya. Saya memiliki tips untuk mengobati penyakit lambung, yaitu British Propolis. Saya semenjak rutin mengkonsumsi British Propolis, alhamdulillah dengan izin Allah, selain suara saya tetap fit, badan saya juga fit. Jikalau badan kita sehat, lambung kita sehat, suara kita juga akan sehat, nafas juga akan terasa lebih panjang. Jadi sebaiknya lambung itu diobati terlebih dahulu, karena dengan adanya penyakit lambung, di saat mentilawahkan nada-nada tinggi, suara terasa berat. Suara terasa berat, nafas pendek, dan tidak puas kita mengaji kalau ada kita sakit lambung. Jadi saya sarankan lambungnya diobati terlebih dahulu. Rutinkan minum minuman air hangat, minum madu, bagus ya minum madu. Habis itu minum
kencur. Makan kencur ya. Makan kencur itu bagus ya untuk untuk badan, untuk menghangatkan badan, bagus juga untuk tenggorokan. Untuk mengobati serak-serak itu bagus minum kencur juga. Setelah itu madu, pakai jeruk nipis, pakai itu telur ayam kampung, itu bagus ya. Kuningnya itu, kuning telur ayam kampung itu bagus diminum, tapi jangan sering kali, sesekali saja. Mungkin ini tips dari saya pribadi. Mungkin setiap orang itu kan berbeda-beda. Jadi jikalau ada yang mau menambahkan, boleh ditambahkan di kolom komentar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika video ini bermanfaat, boleh dibagikan. Jika ada yang mau bertanya, boleh ditanyakan di kolom komentar langsung. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.